Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fallahu ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasla al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Pak ikhwan fiddin, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang sering kali disebutkan dan disyukuri oleh para ulama dari kalangan salafun as-salih di dalam kitab-kitab mereka, ada 3 atau 4 nikmat. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam muqaddimah kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, alhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah atas nikmat yang pertama, yaitu nikmat Islam. Dan nikmat Islam, kata beliau, adalah nikmat yang mencukupi kita dari nikmat-nikmat yang lainnya. Artinya adanya nikmat ini lebih baik daripada seluruh jenis nikmat-nikmat lain yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu pula sebaliknya, jika nikmat-nikmat yang lain ada pada diri kita, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat keluarga dan sebagainya, tapi nikmat Islam tidak ada, maka tidak ada gunanya. Kemudian yang kedua, kata beliau, alhamdulillahi alal mu'afati minal balaya wal amrad. Segala puji bagi Allah atas nikmat terbebasnya kita dari penyakit dan musibah. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat biidznillah, maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kata para ahli hikmah, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha, la ya'rifu qimataha illa al-marda. Kesehatan itu ibaratnya mahkota di atas kepala orang-orang yang sedang sehat, dan tidak ada yang mengetahui nilai mahkota ini kecuali orang yang terkena penyakit. Ya, pas sakit baru kita sadar betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat sehat itu. Kemudian yang ketiga, kata beliau, alhamdulillahi ala ni'matis sam'i wal basar. Segala puji bagi Allah atas nikmat pendengaran dan penglihatan. Ya, nikmat yang dua ini kenapa patut kita syukuri? Karena dengan keduanya lah kita bisa mentadabburi dan mentafakuri ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang syar'iyah maupun ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Nah, itulah diantara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika kita hendak berangkat ke masjid, di perjalanan kita disunnahkan untuk membaca doa. Apa bunyi doanya? Apa bunyi doa ketika berangkat ke masjid? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, di pendengaranku dan di penglihatanku juga cahaya. Ya, artinya kita diminta untuk berdoa mohon kepada Allah agar kedua nikmat ini tetap dijaga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, alhamdulillahi ala ni'amillahi allati la tu'addu wa la tuhsa. Ya, segala puji atas Allah
atas seluruh nikmatnya yang tidak bisa dihitung dan ditakar. Ini nikmat-nikmat lainnya. Nah, itu 4 nikmat ya, yang sering sekali disebutkan ya, dan digandengkan dengan lafaz alhamdulillah atau menunjukkan kebersyukurannya para salafus saleh. Yang pertama tadi nikmat Islam, kemudian yang kedua nikmat sehat, kemudian yang ketiga nikmat melihat dan pendengaran, kemudian yang keempat nikmat-nikmat lain secara umum. Ya, nikmat waktu luang, ya, nikmat bisa tidur dengan nyenyak, ya, nikmat punya tetangga yang baik, nikmat punya istri yang salehah, nikmat punya anak-anak yang berbakti. Nah, ya, maka jika kita hitungnya mas sekalian terlalu banyak nikmat ini yang harus kita syukuri. Baik. Alhamdulillah ta'ala di pagi hari ini ya, di antara bentuk nikmat juga yang patut kita syukuri adalah ya, kita bisa duduk sebentar di majelis ini ya. Allah berikan kita hidayah untuk ya melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Karena waktu pagi hari ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Jadi apapun yang sebenarnya yang kita lakukan di pagi hari ini, jika niatnya benar, maka dia akan mendatangkan keberkahan. Maka bayangkan jika waktu yang penuh keberkahan ini digunakan untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, ya, maka tentu keberkahan itu akan berlipat-lipat. Baik. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya, dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ya, itu pembahasan kana. Ya. Kana ini jemaah sekalian adalah sebuah kata kerja yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dia tidak memiliki arti. Ya. Ya, dia tidak memiliki arti, artinya tidak diterjemahkan, tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Ya, dia tidak memiliki padanan kata. Maka kalau kita lihat ke Al-Quran terjemahan, tidak diartikan dia. Nah, lantas kalau tidak diartikan buat apa ditulis? Ya, dia tidak diartikan, namun dia memberikan makna tambahan kepada suatu kalimat. Misalkan di dalam Al-Quran seringkali kita dengar kanallahu azizan hakima, misalkan wa kanallahu sami'an basira, dan seterusnya. Ya, wa kanallahu azizan hakima. Ya, azizan artinya maha perkasa atau maha mulia. Hakima artinya maha bijaksana. Nah, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Apa maknanya? Terus karena di sini fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya kedua sifat tadi senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita katakan Allahu Azizun Hakim, artinya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Kapan itu? Nggak tahu kita. Nah, tapi kalau pakai kana maka terus menerus maknanya. Ya, kana Allahu Azizan Hakima. Ya. Maka kalau kita menggunakan kana berarti ini lebih menunjukkan pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tidak menggunakan kata kana. Nah, jadi kata kana ini kalau berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah, dia maknanya lil abad, terus menerus selama-lamanya. Nah, ketika kita mengatakan kanallahu azizan hakima, berarti selama-lamanya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Baik. Ya, kemudian yang sering kita dengar kalimat berbunyi kun fayakun. Ya, apa sebenarnya makna dari kun fayakun ini? Kun ini merupakan kata kerja perintah dari kata kana tadi. Kana itu kata kerja fi'il madhinya. Ya, kemudian kun itu fi'il amr, ya, kata kerja perintahnya. Kun itu fi'il amr. Ya, kemudian fa
fayakun. Fa itu artinya kemudian. Kemudian yakun itu bentuk mudhari, fi'il mudhari dari kata kana. Ya, berarti urutannya kana mudhari'nya, yakunu amrnya tadi apa? Kun. Nah, kana yakunu kun. Nah, lantas apa maknanya di sini? Kun kemudian yakunu, kun fayakunu. Nah, maknanya adalah karena ini diantara maknanya tadi kan kita katakan kalau bergandengan dengan nama-nama sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah itu artinya untuk terus menerus. Nah, kalau dia berdiri sendiri, karena itu untuk menunjukkan eksistensi, keberadaan. Jadi kalau kita mengatakan kana Muhammad, artinya Muhammad tadi ada di sini, gitu ya. Muhammad tadi ada di sini. Nah, untuk menunjukkan apa? Keberadaan. Gitu. Nah, kana itu sendiri kan tadi kita artikan fi'il madhi ya, kata kerja lampau. Masih ingat apa itu fi'il madhi ya? Kata kerja lampau, sudah lewat. Maka kana ini diartikan pernah ada. Ya, kalau yakunu ini kan fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari? Sedang. Berarti yakunu artinya sedang ada. Berarti kun kata kerja perintahnya jadinya apa? Adalah. Ya, kan kata kerja perintah artinya pergi, pergilah, makan, makanlah. Kalau ada, adalah. Maksudnya menjadi ada. Jelas ini ya? Nah, para ulama mengatakan al-aslu fil asya al-adam. Hukum asal segala sesuatu itu sebelum Allah ciptakan adalah al-adam, ya, ketiadaan. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lihat ini hukum asalnya tidak ada sampai Allah kemudian menciptakannya. Nah, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu ini, alam semesta beserta isinya, dengan kalimat ini, kun, jadilah. Nah, kalau bahasa kita kun itu artinya jadilah, maksudnya adalah, jadilah ada, gitu maksudnya. Yang tadinya dia tidak ada. Nah, makanya alam semesta ini masuk kita juga di dalamnya disebutnya kaun. Ya, sebutnya apa? Kaun. Kaun itu masdar dari kata kana. Ya, jadi kita ini adalah kaun. Ya, kaun ciptaan Allah. Artinya apa kaun itu? Sesuatu yang ada. Ya, Allah itu menciptakan kita dan alam semesta ini dengan mengatakan kun, jadilah, ya, fayakun, maka jadilah. Ya, artinya ya adalah, fayakun, maka kemudian menjadi ada. Nah, ya, berarti kita ini dan alam semesta ini terbentuk karena firman Allah. Nah, kita dan alam semesta ini terbentuk dengan firman Allah. Itulah kenapa dikatakan kaun itu adalah tanda keberadaan Allah. Ya, tanda Allah itu ada apa? Yaitu adanya alam semesta ini. Gitu. Nah, ya, para ulama mengatakan, ya, asarus sayr dalilun 'alal masir. Ya, bekas telapak kaki di atas pasir itu tanda kalau ada yang berjalan di atas pasir itu. Ya, itu analoginya untuk para ulama. Artinya alam semesta ini ada, berarti ada yang menciptakannya. Ya, maka tanda kebesaran Allah atau tanda adanya Allah adalah adanya alam semesta ini. Nah, tidak mungkin alam semesta ini sebagaimana yang ditiupkan dan agung-agungkan oleh orang barat yang mengatakan alam semesta ini terbentuk secara tiba-tiba, ya, dengan mereka mengatakan teori Big Bang itu, ya, bahwa alam semesta itu muncul secara tiba-tiba. Tidak mungkin sesuatu yang sedemikian, ya, teratur, sesuatu yang sedemikian presisi itu terbentuk secara tiba-tiba, nggak mungkin. Nah, maka kita makhluk ini dinamakan ayat kauniyah. Ya,
dari kata kaun tadi. Nah, ayat itu artinya apa? Tanda. Ya, ayat-ayat Allah artinya tanda-tanda yang menunjukkan akan keberadaan Allah atau kekuasaan Allah. Nah, maka ayat Allah itu ada dua, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat apa? Syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah itulah yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah pada ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti kalau kita ingin mempelajari tentang Allah, ada dua yang harus kita pelajari. Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah tadi. Kita buka Al-Qur'an, di situ kita akan kenal siapa Allah Rabb kita. Ya, atau kita tafakur terhadap alam semesta ini. Ya. Sehingga kita akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Baik, itu mana kalimat kun fayakun. Ya, jadilah ada, maka kemudian segala sesuatu itu pun menjadi ada. Nah, berarti kalau kata kana tadi artinya pernah ada. Yakunu sedang ada atau akan ada. Kun artinya jadilah ada. Kemudian kaun artinya keberadaan, ya, sesuatu, eksistensi sesuatu, itu namanya kaun. Baik. Maka kalau kita baca ayat wa kana Allah, itu berarti menunjukkan Allah itu ada gitu. Kana Allah. Baik, maka dari ayat pertama saja di Al-Qur'an kita baca basmalah saja atau surat Al-Fatihah saja, ayat pertamanya sudah kita diminta untuk mengakui keberadaan Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah. Di awal-awal ayat sudah kita diperintahkan untuk mengakui bahwasanya Allah itu ada. Ya, karena selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an akan mengabarkan tentang banyak sekali perintah dan larangan. Kalau dari awal tidak mengakui keberadaan Allah, ya tidak ada gunanya perintah dan larangan itu. Nah, baik, itulah makna secara ringkas dari kata kana kalau masuk ke dalam kalimat. Itu yang kita bahas di pertemuan kemarin. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas tentang, ini ada kaitannya dengan ya, qiraat Al-Qur'an ya. Yaitu ketika sukun ketemu sukun ya. Sukun ketemu sukun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu bagaimana membacanya. Ya. Secara ringkas, kalau terjadi pertemuan antara sukun dengan sukun itu maka tidak boleh terjadi. Ya, sukun dengan sukun itu kan mati dengan mati ya. Tidak boleh sebenarnya karena tidak terbaca kalimat jadinya. Nah, untuk menghindari terjadinya pertemuan sukun dengan sukun, maka sukun yang pertama harus diganti. Ya, sukun yang pertama harus diganti dengan harokat. Harokat itu ada berapa? Ada 3, dhammah, fathah, dan kasrah. Nah, sukun itu bukan harokat sebenarnya ya. Sukun itu adalah ketiadaan harokat. Nah, makanya sukun dinamakan sukun dari kata sakinah. Apa itu sakinah? Ya, tenang. Nah, karena lidah kita tenang kalau lagi sukun itu. Ab. Ya, huruf ba itu kalau sukun ab. Ya, coba patahkan. Ba. Nah, ada suaranya, ada harokatnya. Harokat sendiri artinya gerakan. Nah, ada gerakan lidah kita. Ba, bi, bu. Ya. Baik. Jadi sukun yang pertama itu harus kita rubah menjadi harokat. Harokat apa? Itu yang akan kita bahas sekarang. Ya, sukun yang pertama itu kita rubah menjadi harokat. Yang pertama adalah harokat dhammah. Misalkan kita punya kalimat ya, qara'tum. Qara'tum ini maknanya apa? Qara'tum dari kata qara'a ya. Qara'tum ini huruf terakhirnya apa? Mim dan harokatnya sukun. Nah,
qara'tum artinya antum, dari kata antum ya. Antum qara'a. Ya, qara'a membaca, kalian membaca. Qara'a itu membaca. Ya, kemudian di sini ada kata misalkan ya Al-Qur'an. Nah, qara'tum Al-Qur'an. Kalian membaca Al-Qur'an. Kita lihat di sini mim di sini harokatnya sukun. Kemudian alif di kata Al-Qur'an ini juga harokatnya sukun. Nah, yang warna merah ini lihat. Sukun ketemu sukun kan? Nah, terjadi pertemuan sukun ketemu sukun. Qara'tum sukun. Al-Qur'an juga alif lamnya itu sukun. Nah, yang seperti ini harus dihindari. Yang dirubah itu adalah harokat pada mimnya. Ya, sukun pada mim ini kita hapus, kita ganti dengan dhammah. Jadinya apa sekarang? Nah, qara'tumul Qur'an. Ya, jadinya qara'tumul Qur'an. Asal katanya apa? Qara'tum Al-Qur'an. Berarti ada dua cara baca di situ ya. Qara'tum Al-Qur'an dengan qara'tumul Qur'an. Kalau kita baca qara'tum Al-Qur'an, berarti alif ini kita berubah menjadi fathah, dan itu boleh. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an, ini kata para ulama kurang bagus baca seperti itu. Kalau di kitab para ulama silahkan, ya, selain Al-Qur'an boleh. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an, ya, Al-Quran itu kan ada periwayatan cara membacanya ya. Jadi berhentinya di mana aja itu ada aturannya gitu. Nah, jadi kalau kita baca di Al-Quran nanti qara'tum ya Al-Quran, maka lebih bagus adalah kita gabung. Jadinya qara'tumul Quran. Nah, jelas sampai sini ya. Baik. Jadi kalau ada sukun bertemu sukun, maka afdolnya adalah kita gabung dia. Bagaimana cara menggabungnya? Sukun yang pertama dirubah menjadi dhammah. Jadinya qara'tumul Qur'an. Ya, qara'tumul Qur'an. Ya, misalkan di ayat dikatakan wa antumul a'laun. Nah, salah katanya wa antum al-a'laun. Ayat itu kalau dibaca wa antum al-a'laun boleh-boleh saja, benar, bernilai pahala, tapi ya tidak seperti itu para ulama ahli qiraat membaca ayat itu. Gitu. Yang benar adalah wa antumul a'laun. Nah, baik. Berarti kesimpulan kita adalah kalau ada ya sukun ya, ketemu dengan sukun, apa yang harus dilakukan? Ya, sukun yang pertama dirubah menjadi dhammah. Baik. Itu kalau yang sukun adalah mim. Qara'tum, pada kata qara'tum. Kita lihat contoh yang lain sekarang. Nah, kalau kita katakan ara'aitum al-mudarrisa, jadinya apa? Ara'aitumul mudarrisa. Ya, ara'aitumul mudarrisa. Lakum al-baitu, berarti alakumul baitu. Nah, baik. Itu yang sukun ketemu sukun, huruf pertamanya diganti menjadi apa? Dhammah. Nah, sekarang sukun ketemu sukun juga, tapi dia sukun yang pertama dirubahnya jadi kasroh. Nah, kalau tadi yang dirubah jadi dhammah itu karena huruf terakhirnya apa? Huruf yang sukun pertama apa tadi? Mim. Nah, sekarang kalau bukan mim bagaimana? Ya, misalkan di sini adalah ya ta. Misalkan kita katakan qoro'at. Ya, qoro'at. Ya, kemudian Al-Qur'an. Ya. Nah, sini kan sukun ketemu sukun juga kan? Ta-nya sukun. Ya, kemudian alifnya juga sukun. Nah, terjadi sukun ketemu sukun di sini. Maka yang kita lakukan adalah apa? Ya, sukun yang pertama itu pada huruf ta kita rubah menjadi kasroh. Ya,
Qara'atil Qur'ana. Jadinya ya. Yang tadinya dibaca qara'at al-Qur'ana sekarang menjadi qara'atil Qur'ana. Ya, qara'atil Qur'ana. Jelas ini? Nah, ya, jadi kalau dia mim maka diganti dengan dhamma. Ya, kalau dia ta maka diganti dengan kasroh. Itu dia. Bagaimana kalau yang lain-lainnya? Kalau yang lain-lainnya itu ya jarang kita temukan. Ya, jarang kita temukan. Ya, kenapa? Karena mim sama ta ini yang ada pada fi'il madhi itu. Ya, masih ingat ya fi'il madhi ya? Zahaba, zahaba, zahabu, ya, zahabat. Nah, itu tak sukun. Ya, zahabata, zahabatuma, zahabatum. Nah, itu mim sukun. Gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi gitu. Nah, itu kata kerja ini, yang fi'il madhi ini. Nah, jadi huruf-huruf yang lain jarang kita temukan. Ya, kalaupun ada nanti biasanya kita tahu dengan sendirinya nanti. Ya, ya. Kenapa hanya 2 huruf ini kita pelajari di sini? Karena huruf-huruf yang lain kita tahu dengan sendirinya nanti. Ya, kalau kita sudah lancar membaca Al-Quran, kita akan terbiasa sendiri nanti. Ya, misalkan pada kata qalu, ya, qalu ini kan wawunya sukun, ya, alifnya sukun, ya. Kemudian di sini al-haqqo, ya, ini juga sukun. Nah, berapa sukun ini ketemu di sini? Ya, 3 sukun di sini. Ya, ada 3 sukun. Qalul haqqo. Nah, nggak mungkin ada 3 sukun sebenarnya. Ini namanya tawalil amsal dalam bahasa Arab. Tidak boleh sebenarnya. Nah, jadi alif yang pertama ini sebenarnya tidak ada. Dia hanya ada pada tulisan saja. Kalau di mushaf Al-Quran dikasih tanda lingkaran di atasnya kan, menunjukkan bahwasanya dia itu tidak dibaca, hanya ditulis saja. Maka sudah hapus karena dia dianggap tidak ada. Nah, sekarang tersisa wawu sukun dengan alif sukun. Sukun ketemu sukun kan? Nah sekarang kalau kita baca ayat ini, ya, bacanya gimana? Qalu al-haqqo atau qalul haqqo? Kalau enaknya didengar tuh gimana? Qalu al-haqqo atau qalul haqqo? Qalul haqqo. Ya, berarti itulah dia bacaan yang benar. Gitu ya. Nah, kalau dia contoh yang kita sebutkan di atas tadi, qara'at al-Qur'ana, ya. Kenapa kok berubah menjadi qara'atil Qur'ana? Karena itulah yang enak didengar. Ya, qara'atil Qur'ana. Kalau dibaca ta, qara'atal Qur'ana kurang. Qara'atul Qur'ana juga jauh. Gitu. Ya. Nah, ini namanya at-tarannum dalam bahasa Arab. Jadi bahasa itu kan juga patokannya kepada bunyi-bunyian. Ya, enaknya gimana di pendengaran kita gitu. Maka kalau kita baca ayat Al-Qur'an kemudian kita motong sembarangan itu, ya, artinya kita berhenti di sembarangan tempat, itu boleh-boleh aja sebenarnya. Cuman itu tadi nadanya agak kurang pas dan sebagainya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalimat Waalaikumsalam? Apakah harusan Waalaikumsalam atau boleh keduanya? Baik. Nah, ini bagus ini. Ini contoh juga ya. Ini sering kita pakai. Ya, ini sama dengan qara'tum berarti ya. Waalaikumsalam itu. Ya, Waalaikumsalam. Misalkan itu, ya, Waalaikumsalam itu begitu misalnya. Nah. Ya. Baik. Wa'alaikum ini kan sukun, kemudian alifnya sukun. Nah, mim sukun, alif sukun. Baik. Nah, tadi kita katakan kalau mim sukun, kalau yang sukun pertama adalah huruf mim, maka sukunnya kita rubah menjadi apa? Jadi dhamma. Maka jadinya wa'alaikumus salam. Wa'alaikumus salam. Bagaimana kalau kita baca wa'alaikum salam?
Boleh tidak? Boleh saja, cuman dia hilang berarti alif lamnya. Waalaikumsalam. Ini dia penulisannya yang benar. Ya, kalau kita baca dengan waalaikum, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang lebih baik? Pakai alif lam apa enggak? Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Pakai alif lam enggak? Pakai, ya. Kenapa? Kenapa harus pakai alif lam? Alif lam di sini namanya alif lam al-istighraqiyah. Apa itu al-istighraqiyah? Ya, mencakup semua jenis salam. Apa salam dulu? Apa yang dimaksud dengan salam itu sendiri? Ya, keselamatan. Nah, dari kata Islam, ya. Islam artinya agama mengajak kepada keselamatan dan pemasrahan diri. Nah, jadi salam artinya keselamatan. Waalaikum artinya atas kalian. Ya, semoga Allah curahkan keselamatan atas kalian. Keselamatan itu kan banyak ya. Keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, keselamatan pada harta, keselamatan pada badan, keselamatan pada keluarga, banyak hal keselamatan itu. Kalau kita mengatakan waalaikumsalam, ya, itu hanya satu jenis keselamatan dan belum spesifik. Ya, kalau nggak pakai alif lam. Jadi kalau Anda bilang misalkan ke Damanik waalaikumsalam, itu artinya saya mendoakan Damanik selamat hartanya doang misalkan, atau keluarganya doang, atau di dunia doang gitu. Tapi kalau kita mengatakan waalaikumsalam, artinya semoga dia selamat di dunia, di akhirat, pada harta bendanya, pada keluarganya, pada badannya dan seterusnya. Seluruhnya mencakup di situ. Maka kalau kita mendoakan orang kan ngapain tanggung-tanggung gitu ya. Ya, karena doa untuk orang itu kan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, makanya yang disebutkan dalam hadis itu, kalau kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita sesama muslim, ada malaikat yang mengucapkan juga ya, walaka bimislin, dan semoga engkau juga mendapat yang semisal. Ya, jadi kalau kita mengatakan jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ada malaikat yang mengatakan semoga juga engkau dibalas dengan kebaikan. Malaikat yang doakan kita. Nah, begitu juga ketika kita mengatakan assalamualaikum atau waalaikumsalam. Nah, ya. Nah, jadi zikir-zikir doa atau doa-doa seperti ini, ya, kalau kita mengucapkan salam, ya itu harus kita niatkan. Jadi seperti sekarang ya, kalau kita mengucapkan salam itu kita niatkan untuk mendoakan kebaikan. Ya. Nah, karena kebanyakan kaum muslimin mengucapkan salam itu karena memang formalitas atau karena memang ada kebiasaan, basa-basi, ya, benci sama orang bilangnya waalaikumsalam. Ya. Gimana mau mendoakan orang kalau benci sama orang, begitu kan? Nah, maka Islam itu mengajarkan kita untuk menebarkan salam itu artinya jangan ada dendam, jangan ada hasad, ada dengki dan sebagainya. Nah, ketika ya, dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan afsus salam, ya, afsus salam wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, sebarkan salam, bangun sholat malam, maka kamu masuk surga dengan tenang. Ya, artinya cukup amalkan dua hal ini saja. Ya, sebarkan salam. Nah, maka di antara hadar, tanda rukuil hadarah kata para ulama, kalau kita baca dalam kitab sejarah ya, tanda ya, di mana puncak peradaban Islam itu sedang berada pada masa-masa keemasannya adalah ketika salam itu tersebar di kalangan mereka. Ya, jadi indikatornya di situ gitu, bukan dari banyaknya bangunan mega, bukan dari banyaknya orang-orang yang kaya, tidak. Tapi dari tersebarnya salam. Dari situ bisa dilihat ya, umat itu dari umat yang kuat atau tidak gitu. Nah, baik. Jadi kalimat waalaikumsalam itu yang tepatnya adalah dengan dhammah pada huruf mimnya. Kalau kita selama ini terbiasa mengucapkan waalaikumsalam, ya silakan dirubah menjadi waalaikumsalam. Ya sah-sah saja waalaikumsalam, tapi tadi lihat artinya perbedaannya ya.
Nah, maka afdolnya kita membaca dengan yang ada alif lamnya. Karena begitulah Nabi SAW mengajarkan kita. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kalau dipisah? Waalaikumsalam. Boleh. Ya, waalaikumsalam. Tapi kan kepanjangan jadinya repot. Udah waalaikumsalam lebih enak didengar. Baik. Nah, berarti kalau mim maka menjadi dhammah, kalau ta maka menjadi kasrah. Ya, menjadi kasrah itu karena kasrah itu harokat yang paling ringan kalau kata ulama. Ya, harokat yang paling ringan itu kata para ulama adalah kasrah. Ya, misalkan dia dikatakan qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rab. Asal katanya qalat al-a'rab. Ya, jadinya qalatil, dikasrahkan. Baik. Kemudian satu lagi yang harus dirubah menjadi kasroh yaitu huruf nun. Ya, pada kata man al-waladu. Ini pernah kita singgung dulu ya, yang nun ini. Baik, kita punya kata man. Apa timan? Siapa? Al-waladu. Ya, anak kecil itu. Ya, siapa anak kecil itu? Nah, di sini sukun ketemu sukun. Ya, sukun yang pertama ada pada nun man, kemudian sukun yang kedua ada pada alif al-waladu. Nah, sukun ketemu sukun di sini. Nah, sukun ketemu sukun, maka ya enaknya kita baca apa di sini? Ya, manal waladu, manil waladu atau manul waladu. Mana lebih ringan? Manil, ya, lebih enak daripada manul atau manal. Ya. Nah, jadi nunnya berubah menjadi kasroh. Jadinya manil waladu. Ya, manil waladu. Nah. Kalau orang Arab zaman dahulu, ya, ketika bertemu dengan sekelompok orang asing atau ya, orang yang dia tidak pernah kenal sebelumnya, ya, maka dia bertanya dengan kalimat ini, manil qaum, siapa kaum ini? Ya, siapa kalian maksudnya? Ya, manil qaum. Ya, itu lebih sopan daripada kita mengatakan man anta. Man anta itu kayak nodong gitu istilahnya, ya, kurang sopan gitu. Ya, tapi lebih bagus itu kita bilang manil qaum. Ya, qaum itu kalau banyak orang, ya, tiba-tiba datang ke sini 3 atau 4 orang, kita bilang ya akhi assalamualaikum manil qaum. Ya, manil qaum maksudnya silakan perkenalkan diri kalian. Nah, daripada kita katakan man antum, nah, berasa ditodong orang nanti, ya. Ya, agak kurang kasar gitu. Nah, ya, kurang lembut. Nah, baik. Ya, jadi Nabi juga pernah mengatakan begitu ketika ada utusan dari Yaman datang, ya, ingin belajar Islam, orang-orang Yaman yang Nabi nggak kenal sebelumnya, gitu. Maka datang ke depan Nabi, kemudian Nabi nanya, ya, manil qaum, ya, siapakah kalian, ya, yang baru datang? Ya. Nah, baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan seputar harokat tadi, jelas insyaallah ya. Baik, sekarang coba kita latihan sukun ketemu sukun tadi. Nah, di sini ada akaltum al-mauza. Kalau digabung jadinya apa? Akaltum al-mauza. Jadinya apa? Akal tumul mauza. Nah, nomor 2 sebelah kiri, jalastum, yang bukan ini ya, ini normal ini. Nah, nomor 3 langsung, dakhaltum al masjida. Jadinya apa? Dakhaltumul masjida. Fahimtum ad-darsa. Jadinya apa?
Nah, fahim tumud darsan. Alif asyamsiyah dal ya. Nah, jadi fahim tumud darsa, bukan fahim tumul. Ya, fahim tumud darsa. Nah, kenapa? Kan alif lam asyamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah kan nggak dibaca. Ya, misalkan pada kata ya apa contohnya alif lam asyamsiyah, misalkan asyamsu, asyamsu. Ya, tapi kalau qaf al-qamaru. Ada pernah kita bahas ini dulu ya. Jadi shin itu huruf-huruf syamsiyah. Artinya lamnya nggak dibaca, langsung asyamsu. Ya, tapi kalau shin itu kita ganti dengan qaf. Qaf ini huruf qamariyah, maka dibaca lamnya al-qamaru. Al-qamaru. Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini syamsiyah qamariyah. Ar-Rahman. Syamsiyah. Intinya kalau nggak ada bunyi L, al. Nah, al itu qamariyah. Tapi kalau ar, ad, ash, ya, am dan seterusnya itu alif lam syamsiyah. Ya, nama masjid kita Baitur Rahman. Kalau ditulis ada L-nya enggak? Ada. Ya. Baitur Rahman atau Baitul Rahman? Baitul. Pakai L enggak? Pakai L. Hah? Pakai L enggak? Enggak. Ya, Baitur Rahman. Mana ada tulisannya enggak di sini? Nah, itu di mimbar itu R-nya double ya. Baitur Rahman gitu. Bukan Baitul ya. Ya, bukan Baitul. Nah, ada masjid namanya Al-Qalam. Ya, Baitul Qalam itu. Ya, Baitul Qalam. Ada L-nya enggak? Ada, karena qaf itu huruf qamariyah. Kalau Baitur Rahman, Rahman itu kan ro di situ ya. Ro ini huruf syamsiyah qamariyah. Syamsiyah berarti dia langsung enggak pakai L. Ya, Baitur double R di situ. Nah, ada orang namanya Abdullah sama Abdurrahman. Yang mana yang ada L-nya? Abdullah. Ya, Abdullah. Ya, Abdullah. Ya, Abdurrahman. Abdurrahman apa Abdul Rahman? Ya, pakai L enggak? Enggak, kena ro di situ ya. Nah, ada orang namanya Abdul Rahman? Ada. Kalau kita melihat keaturan bahasa Arabnya seharusnya nggak pakai gitu ya. Abdurrahman. Kalau Abdul Samad, apa Abdul Samad yang benar apa Abdul Samad? Nah, itu dia. Ya. Dari ya, Samad itu huruf shad. Ya, shad itu syamsiyah qamariyah. Ya, syamsiyah qamariyah. Syamsiyah. Jadi seharusnya nggak pakai L. Jadi ya, Abdus Samad yang benar. Ya. Abdus Samad kan di ayat kita katakan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Enggak ada Allahul Samad. Ya. Enggak masuk tuh apa hurufnya ya. Berarti namanya menyelisihi kaidah bahasa Arab. Ya. Nama aslinya apa? Abdul apa Abdus? Abdul ya. Yang benar adalah Abdus. Cuman ya masalah nama ini kan tidak perlu mengikuti kaidah bahasa Arab ya. Nama itu adalah sesuatu yang baku ya. Enggak boleh dirubah-rubah gitu ya. Jadi kalau orang sudah namanya begitu, enggak, nama kamu harus diganti, enggak boleh ya. Ya meskipun menyelisih kaidah lugah. Ya, kita dulu di Libya punya dosen namanya Muhammadun. Muhammadun itu kan jamak dari kata Muhammad, tapi satu orang. Nah, maka ketika dan ironisnya lagi beliau mengajar ya, pelajaran bahasa. Ya, maka kita katakan Ustaz, nama antum menyelisih kaidah lugah kita katakan. Kemudian beliau menjawab sambil bercanda begitu. Ya, nama saya ya Muhammadun jamak karena saya setara dengan banyak Muhammad. Dan kebetulan kita di kampus ada 3 orang dosen namanya Muhammad dan doktor semua. Jadi saya ini setara sama mereka yang 3 itu. Ya, candaannya begitu.
Nah, jadi intinya nama orang itu nggak boleh dirubah-rubah, gitu ya. Ya, meskipun dia bertentangan, walaupun menyalahi kaidah, karena dia sesuatu yang baku, gitu. Nah, bahkan orang-orang di Arab dulu banyak yang memberi nama itu dengan kata kerja. Bayangin memberi nama anak dengan kata kerja. Ada orang namakan anaknya dengan makan, gitu kan. Ya, jadi tulis di KTP-nya pakai kata kerja begitu. Ya. Ya, ada orang namanya Ja'ad ibn Ibrahim, tapi dia dipanggilnya Ta'abbato Syarro. Ta'abbato Syarro itu artinya orang yang mengepit di ketiaknya sebuah keburukan. Ya, ini kan kata kerja ya, Ta'abbato Syarro, sama dengan Dhahaba, Qoro'a, kata kerja Ta'abbato itu. Ya, karena ada latar belakang ceritanya, si Ja'ad ini ya di zaman jahiliyah dulu karena dinasehati oleh ibunya untuk berhenti minum minuman keras, dibunuh ibunya beserta seluruh penghuni rumah. Ya, kemudian pisau yang digunakan membunuh itu ditaruh di ketiaknya, kemudian dia keluar dari rumahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, sejak hari itu orang-orang memanggil dia dengan nama Ta'abbato Syarro. Maka semua orang yang menyembunyikan keburukannya dikatakan Ta'abbato Syarro. Syarro artinya keburukan. Nah, jadi menamakan orang dengan kata kerja di situ. Ya, boleh nggak dirubah? Nggak boleh, memang udah terkenalnya seperti itu. Ya, karena fungsi dari nama itu adalah pembeda. Jadi kalau sudah seperti itu dikenalnya, nggak udah dirubah-rubah. Ya. Nah, itulah kenapa dituntut ya orang tua harus memberikan nama anak yang bermakna baik-baik. Karena kalau sudah menjadi nama dan dikenal sama masyarakat, nggak bisa dirubah, gitu. Ya, sudah nggak bisa dirubah. Baik. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas tentang kusurul adat ya, perbagian. Ya. Setengah, kemarin apa setengah? Nisfun, ya. Nisfu Sya'ban artinya setengah dari bulan Sya'ban. Nisfun, ya, jadi ingat-ingat ya, nisfun artinya setengah atau 1/2 pertengahan. Jadi pertengahan malam jadi nisful lail gitu. Ya. Kemudian kalau 1/3 kita katakan apa kemarin? Sulus. Ya, 1/4 kita katakan rubu'. Ya, pernah dengar istilah rubu' ya? Nah, rubu' ini yang biasanya jumlah bacaan imam. Ya, kalau di tarawih. Ya, kalau lagi sholat tarawih biasanya di masjid-masjid yang menamatkan 1 juz ya dalam 1 malam itu ya dia bacanya rubu ya, dibaginya per rubu Al-Quran. Jadi rubu ya, rubu dari 1 juz itu maksudnya. Kalau 1 juz itu 10 halaman berarti rubunya berapa? Ya 2,5 ya, 2 halaman lebih ya 1,5 muka atau 1 muka. Nah, kemudian ada istilah khums. Ya, khums berarti dia artinya 1/5. Misalnya dikatakan berapa ayat yang sudah kamu baca dari Al-Quran? Khums, 1/5 dari 1 juz, 1/5 dari Al-Quran keseluruhan. Baik. Kemudian sudus, ya, sudus itu 1/6. Ya, nanti kalau kita belajar faraid, ya, faraid itu ya pelajaran tentang warisan, ya. Ada namanya ilmu faraid, ilmu pembagian warisan. Nah, pembagian warisan dalam Islam itu pakai angka pecahan begini. Ya. Jadi kalau ada yang bilang para sahabat itu ya bodoh matematika, hitung-hitungan, wah, salah sekali. Ya. Karena mereka bisa memutuskan atau menyebutkan hitungan-hitungan itu secara cepat. Di antara yang terkenal dengan kecerdasan matematisnya itu Umar. Ya. Umar ketika jadi khalifah, setiap harinya orang datang minta fatwa, dan banyak fatwa itu tentang harta warisan. Ya, pernah disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu dalam satu majelis ada 15 orang. Ke-15-nya ini nanya masalah warisan. Ya, dengan pertanyaan berbeda-beda tentunya. Ya. Nah, jadi ya, selain yang 15 ini ada juga 3 atau 4 orang yang bertanya masalah-masalah yang lain. Umar sambil menjawab pertanyaan yang 3-4 orang tadi, sambil mendengar pertanyaan dari
yang 15 orang tadi. Jadi selesai menjawab pertanyaan ini bilang, kamu dapat setengah, kamu dapat 1/6, kamu dapat 1/8. Langsung cerdasnya, cepatnya, bisa diingat urutannya juga gitu. Ya, kita kalau belajar faraid itu kalau nggak nulis nggak bisa sudah. Ya, kalau nggak oret-oret itu susah. Ya, ini bisa semua proses matematikanya ini dihitung dalam kepala itu kan luar biasa. Ya. Penulisan faraid itu ujungnya lam apa dot, Ustaz? Dot, faraid, nah, hamzah kemudian dot, faraid. Ya, dikenal juga dengan nama ilmu miras. Ya. Dia adalah ilmu yang pertama kali hilang dari muka bumi. Ya, ilmu yang pertama kali hilang karena sedikit sekali orang yang menguasainya. Ya, ya, juga disebabkan ya karena orang banyak yang tidak menerapkan ya, warisan, fikih warisan ini. Kebanyakan kan sekarang pembagiannya atas dasar ridho kan. Nah, jadi sebelum wafat ya, ridho enggak ini. Ya, sehingga rentan di kemudian hari terjadi masalah. Ya. Nah, masalahnya kalau kita pakai seperti itu pasti terjadi masalah di kemudian hari. Tapi kalau pakai aturan Islam nggak mungkin. Kalau nanti setelah dibagi satu sama lain mau saling mengasihkan bagiannya, ya silahkan. Itu sangat dianjurkan malah sedekah. Yang penting dibagi dulu sesuai aturan Islam, gitu. Ya, maka pentingnya ya kita ya memberikan wasiat dulu. Ya, nanti kalau saya meninggal harus dibagi harta waris ini sesuai aturan Islam. Setelah membayar hutang-hutang dan biaya pemakaman, ya silakan harta warisan dibagi dengan aturan Islam. Nah, setelah itu nanti kalau di antara anak-anak itu ada yang mau saling memberikan bagiannya, misalkan dia ngerasa saudaranya lebih butuh, diberikan kepada saudaranya, maka itu silahkan. Yang penting di awal harus dibagi dulu sesuai aturan Islam. Nah, baik. Aturan faraid itu hanya dalam Al-Quran. Maksudnya? Itu pembagian itu, perumusannya seperti itu terkait dalam Al-Quran saja. Al-Quran dan hadis juga. Al-Quran dan hadis juga. Cuman mayoritasnya di dalam Al-Quran dia. Dasar hukumnya di dalam Al-Quran, kebanyakannya di surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah juga. Nah, jadi Nabi juga ya, Nabi yang mengajarkan para sahabat kan, kalau ini dapat 1/3, ini dapat 1/6 dan seterusnya. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu istilahnya hanya bagi ashabul furud namanya. Ashabul furud itu yang pasti dapat bagian, entah 1/2, 1/3, 1/8 gitu. Nah, ada yang dia itu bisa dapat bisa tidak. Misalkan kalau dia ada anaknya maka dia nggak dapat. Gitu ya. Kalau dia meninggalkan seorang anak, dia nggak dapat bagian. Tapi kalau nggak ada anaknya, dia dapat bagian begitu. Biasanya di kalangan paman-pamannya. Ya, paman-paman itu kadang dapat, kadang tidak gitu. Nah, jadi dia, yang kadang dapat, kadang tidak ini Nabi jelaskan dalam hadis. Ya, kebanyakannya seperti itu. Baik, kemudian subuh, sumun, tusuk, usyur. Nah, itu angka-angka pembagian ya, pecahan dalam bahasa Arab atau kusurul adat. Baik. Nah, kelas ada pertanyaan? Dan baik, sebagai penutup kita ambil kosakata di sini. Ya, silakan dibuka di kitabnya di halaman 54. Al-Kalimatul Jadidah. Kosakata yang pertama adalah miknasah. Miknasah itu bahasa Arab untuk sapu. Ya. Miknasah itu artinya sapu. Ya, sapu, alat pel dan sebagainya itu sebutnya miknasah. Ya, bisa ditulis di kitabnya. Kemudian sulam, ya, sulamun artinya tangga. Ada kitab-kitab yang berjudul sulam nanti, sulamul wusul, ya, tangga. Manaroh, ya, manaroh artinya menara, mirip ya, manaroh menara, ya, diambil dari kata itu, menara dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian nadzarah, nadzarah artinya kacamata, nadzarah kacamata. Kemudian ajalah, ajalah artinya roda,
Kemudian lihyah. Lihyah artinya jenggot. Nah, ini harus kita tahu artinya ya, lihyah jenggot. Ya, karena ini kan ada dalam hadis-hadis. Ya. Ya, Nabi mengatakan jamaknya lihyah itu liha atau luha. Ya. Liha itu jamak dari lihyah. Ya, Nabi mengatakan auful liha. Ya, rawatlah jenggot. Nah, qassus syawarib, dan pangkaslah kumis. Nah, maka lihyah itu jamaknya liha. Baik. Kemudian sobun. Ya, sobun ya sabun. Ya. Ini namanya mu'arrab ya. Mu'arrab itu artinya kata asing yang diarabkan. Ya, istilah-istilah asing yang diarabkan gitu. Nah, berarti sobun ini, kata sabun ini bukan dari bahasa Arab, dia dari bahasa-bahasa asing, bisa dari Persia, dari Romawi, dari Yunani, ya, bahasa-bahasa asing yang mempengaruhi bahasa Arab. Berarti orang Arab nggak pakai sabun dulu, ya, pakai, cuman ya tidak dikatakan sobun, mereka punya istilah lain. Ya, jadi kalau orang Arab mandinya itu pakai daun izhir namanya. Ya, jadi air taruh di ember, kemudian daun itu diremes. Ya, ditaruh ke dalam air tersebut, nanti dia akan muncul busa dari air itu. Busa dan aromanya wangi. Nah, rumah-rumah orang Arab Badui itu kan pakai tanah liat ya. Nah, untuk bisa menempel tanah liat itu kan harus ada kayu di bawahnya. Nah, kayu itulah kayu idkhir. Nah, jadi kalau cuaca di luar panas, di dalamnya itu kayu itu tadi akan mengeluarkan aroma gitu. Sehingga ya, lebih wangi. Aromanya itu mirip daun mint. Segar gitu. Baik, kemudian surah. Surah artinya foto atau gambar. Nah, jadi kalau kita nanya ya, apa hukum ya, ngambil foto, ya, kita katakan surah. Nah, kalau surah pakai sin itu surat Al-Quran ya. Bedakan pakai shad sama sin. Surah itu gambar. Ya, surah itu surat Al-Quran. Ya, surat Al-Baqarah pakai sin itu. Ya, jangan ketukar. Nah, kemudian Al-Barihah. Al-Barihah artinya tadi malam. Al-Barihah artinya tadi malam atau semalam. Idza'ah artinya siaran. Ya, siaran radio itu sebutnya idza'ah. Mulawwan artinya berwarna. Ya. Mulawwan artinya berwarna. Baik, berarti kalau kita ingin sesuatu itu tidak berwarna, kita katakan ghairu mulawwan. Nah, baik. Kemudian ada kata terakhir di situ, ada kata alin. Alin artinya tinggi. Nah, maka dikatakan al-ali itu sesuatu yang tinggi. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. A'la itu dari kata alin, artinya maha tinggi. Nah. Baik, Mas, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kenapa? Lihyah, nah, Seberapa bolehnya kita memotongnya. Nah, hukum asal jenggot itu adalah dipelihara dan haram hukumnya untuk dicukur atau dipotong, nggak boleh. Memotong habis atau memotong sebagian itu hukum asalnya tidak boleh. Nah, cuman ada beberapa ulama yang memperbolehkan ya untuk memotong sebagian kecil. Ya, sebatas mana? Ya, sebatas yang lebih dari genggaman. Ya, kalau kita genggam kemudian masih keluar sedikit itu boleh dipotong. Ya, kita genggam begini masih lebih boleh dipotong. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini pendapat sebagian kecil dari ulama. Gitu. Artinya, ya kalau kita mau bersikap ya kafah di sini ya, maka kita tentu melihat pendapat yang lebih banyak pengikutnya. Ya, pendapat yang lebih banyak pengikutnya mengatakan mau dia lebih atau tidak jangan dipotong.
Baik. Ya, karena di antara kata para ulama, di antaranya misalkan ya Sufwan ibnu Hakam, para tabi'in mengatakan dulu kami kalau belajar, katanya belajar hadis, belajar fikih, ya, kalau ada dua orang sama-sama ahli hadis, ya, tapi yang satunya nggak jenggotan, ya, maka kami pilih yang jenggotan. Ya, ini bukan apa istilahnya melihat ke penampilan, tidak, karena jenggotan apa tidak itu menunjukkan bagaimana ittiba sunnahnya, gitu, ya. Ya, kalau dia jenggotan maka kita berhusnuzon, oh berarti dia paham bahwasanya itu adalah bagian dari sunnah Nabi, gitu. Tapi kalau dia nggak jenggotan, ya, entah karena jenggotnya dicukur atau karena tidak tumbuh, ya. Kalau karena tidak tumbuh ya mau digimanakan, gitu kan? Karena itu memang tidak di luar kuasa kita. Tapi ada yang jenggotnya bisa tumbuh tapi dia malah mencukur habisnya. Nah, yang seperti ini perlu kita ya ingatkan, bisa jadi belum sampai kepadanya hadis tentang keutamaan memelihara jenggot. Nah, ya kalau kita berbicara masalah jenggot ini bukan hanya dari sisi dia sebagai ya bentuk ittiba kita kepada Nabi, ya juga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain, entah dari sisi kesehatan, ya, dari sisi muruah dan sebagainya. Nah, ya, tapi tentu yang perlu kita perhatikan, ya, tidak boleh juga kita berlebih-lebihan mensucikan seseorang yang berjenggot. Ya, artinya setiap yang berjenggot berarti dia berilmu, tidak juga, gitu maksudnya, ya. Ya, bukan itu tolak ukur ketakwaan, gitu. Ya, tapi kalau dia berjenggot, insya Allah kita berharap dia adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia mau mengikuti nabinya SAW. Yang ironisnya sekarang ini dia jenggotan tidak, tapi mengolok-olok orang yang jenggotan. Padahal Nabi kan jenggotan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jenggotan semua, ya. Ya, jadi kalau ya secara logika saja nggak masuk akal ya orang mengolok orang jenggotan itu. Ya, karena jelas Nabi, para sahabat itu jenggotan, gitu. Ya. Kalaupun misalkan bagi dia jenggot itu adalah sesuatu yang buruk, ya setidaknya dia menahan lisan untuk tidak mengoloknya. Kenapa? Ya karena Nabi yang dia ikuti adalah orang yang jenggotan juga, gitu ya. Maka olok-olokan itu sebenarnya menggambarkan isi hati sebenarnya, ya, bukan hanya bahan candaan. Makanya jenggot ini nggak bisa dijadikan candaan, ya, nggak boleh, ya, karena ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Celana ngatung, ya, cingkrang, itu nggak boleh jadikan candaan, karena memang Nabi SAW mengatakan itu adalah bagian dari sunnah. Nah, ya sedikit detailnya Islam mengajarkan kita semua masalah jenggot dan sebagainya itu diajarkan. Nah, ya, para sahabat dahulu, ya, ketika Nabi memerintahkan untuk menipiskan kumis dan memelihara jenggot, ya, apakah ada di antara mereka yang protes? Nggak ada. Ya, bahkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu ketika Nabi mengatakan waqassus syawarib wa khaliful yahud wan nasara, selisih orang Yahudi dan Nasrani, pangkas kumis-kumis kalian. Disebutkan para sahabat itu berlarian sampai ada yang jatuh tengah jalan, ya, berlarian pulang ngambil pisau cukur buat nipisin kumisnya, ya. Ya, segitunya para sahabat. Nah, itulah bedanya kita sama para sahabat, ya. Dengar perintah dari Nabi nggak ada basa-basi, langsung sami'na wa ata'na, gitu. Nah, yang punya sifat sami'na wa asaina itu orang Yahudi, ya. Kalau orang Yahudi itu sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami membangkang. Ya, ketika Nabi Musa bilang kerjakan ini, kerjakan itu, ya, bantahannya sami'na wa asaina, dengan bangga ngomong begitu. Ya, kalau orang beriman sami'na wa ata'na. Nah, Allah a'lam. Acehnya diwajibkan itu jenggot besar, ya. Kan Islam, ya. Di apa? Ceknya. Chatnya di beberapa negara yang masih kuat, Itu wajib itu waktu militer, kan. Ya, jenggot. Semuanya berjenggot. Orang Chechnya, ya, memang bekas kekuasaan Ottoman dulu di sana, Daulah Utsmaniyah di sana. Ya, Islamnya masih kuat di sana. Baik, maka di antara para ulama mengatakan min tamamir rajul al-lihyatu fi baitihi wa zawjatu
fi baitihi. Di antara tanda kesempurnaan seorang laki-laki adalah al-lihyatu fi wajhihi, ya, jenggot di wajahnya, wa zaujatu fi baitihi, dan zaujah di rumahnya. Nah, dua ini harus ada gitu. Ya, dulu bahkan ada seorang ya di kalangan tabi'ut tabi'in yang mengatakan, ya, lau kanatil lihyatu tuba'u lashtarainaha li fulan. Seandainya jenggot itu dijual, kami akan belikan dia untuk guru kami, katanya. Ya. Dia punya guru dan nggak jenggotan gitu. Andai aja dijual di pasar, saya akan belikan gitu. Nah. Baik, kelas ada pertanyaan lagi? Mau tanya di luar ini boleh, Ustaz? Silakan, Pak. Ini menjelang Ramadan ini banyak keluarga, langsung saja keluarga, masyarakat yang mendatangi kuburan. Kalau di istilah tempat kami itu menyadran. Nyadran itu apa ada? Hukumnya apa ya? Ada nyadran. Nyadran ya. Nah. Nyadran ya. Sebenarnya dalam Islam nyadran ini disebutnya sama dengan ziarah kubur, ya. Ziarah kubur, ada istilah nyakar juga ya. Nyakar, nyadran, ruahan, itu istilah-istilahnya. Dia sebenarnya adalah hukum asalnya boleh dianjurkan karena dia adalah ziarah kubur. Ya, tapi ya nyadran ini dikatakan sebagai suatu yang tidak boleh karena dikhususkan di waktu tertentu. Nah, dan pengkhususan sesuatu itu harus berdasarkan kepada dalil gitu. Ya. Kita gampang-gampangan aja sekarang, misalkan hukum asal ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan. Nah, sekarang kalau kita tanya orang yang nyadran ini, ya, dia meyakini itu ibadah apa tidak? Ibadah kan, ya, berharap nggak dapat pahala dari itu, berharap. Nah, sekarang masalahnya kalau kita berharap ya dari suatu perbuatan pahala, ya, tata caranya harus mengikuti tata cara aturannya Nabi SAW. Nah, nyadran ini ya kenapa dikatakan bid'ah ya oleh para ulama? Ya karena dia dikhususkan di waktu sebelum Ramadan. Ziarah kubur itu Nabi nggak pernah khususkan di waktu-waktu tertentu. Maka patokannya begini sekarang. Kalau ada sebuah tradisi, adat ataupun ajaran yang mengatakan ziarahlah kubur di hari ini, di jam ini, di waktu ini, maka itu pasti bid'ah. Ya, karena Nabi sendiri nggak pernah mengkhususkan ziarah kubur itu harus di waktu-waktu tertentu. Nah, ya, karena Nabi mengatakan, ya, fa innaha tudzakirukumul maut. Tujuan utama dari ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Ya, maka setiap kali kita merasa hati kita keras, terlalu mengejar dunia, ziarah kubur, kapanpun itu, gitu ya. Ya, kita dulu ingat sekali ada seorang ya sepupu, ya, ada saudara sepupu di rumah di kampung. Itu dia lulusan MIPIA Jakarta. Jadi ya kadang-kadang suka tiba-tiba ngajak ke kuburan gitu, ziarah kubur. Ya, dia ngajak, ya, ayo kita ya mengingat mati. Ya, tiba-tiba ngajak ke kuburan. Ya, bukan ya tidak ada momen-momen tertentu. Ya, misalkan Lebaran atau ya menjelang Ramadan, tidak. Ya, karena memang tujuan utama dari ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Maka kalau ada orang ziarah kubur, kemudian di sana makan-makan, secara logika, ya, apakah bisa kita mengingat kematian dengan makan-makan? Kan bukan di situ tempatnya, gitu maksudnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau ziarah kubur itu? Ya, mendoakan itu yang pertama. Ya. Nah, sekarang kebanyakan kita kaum muslimin malah justru tidak tahu adab-adab, ya, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kalau memasuki pekuburan harus disunahkan nggak pakai sendal, ya, disunahkan berjalan dengan pelan-pelan, tidak boleh menduduki batu nisan, ya, tidak boleh membuang kotoran sembarangan, ya, tidak boleh sholat, ya.
ya, mendoakan ahli mayit di situ dan sebagainya. Nah, itu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi, bukan nyiram kembang, ya, kemudian makan-makan. Itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Itu adat kebiasaan yang harusnya kita tinggalkan. Nah, kalau ada masih saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang masih mengamalkan itu, bagaimana cara mensiasatinya? Ajak mereka ziarah, tapi jangan di momen-momen seperti sekarang ini, gitu. Ya, kalau kita di kampung dulu begitu, ya, misalkan ya 2 minggu sebelum puasa, sebelum Lebaran, ya, kita ajak keluarga rame-rame ke kuburan, nggak bawa apa-apa, cuman kesana, ayo kita doakan nenek kakek di kuburan. Nah, sehingga nanti ketika menjelang puasa, ya, ada keluarga yang ngajak, ayo kita nyanderan atau nyekar ke kuburan, kita udah ada alasan, kan kemarin sudah, gitu, ya, kan kemarin sudah, ya. Nah, ya, sehingga jangan ada anggapan di kalangan mereka nanti kalau kita itu mengharamkan ziarah kubur. Tidak, yang kita haramkan ziarah kubur yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, gitu. Ya, bukan ziarah kubur secara mutlak. Nah, Allah Ta'ala alam. Jadi tradisi nyadaran ini perkara bid'ah yang hendaknya ditinggalkan dengan apapun namanya. Ada juga istilahnya padusan, atau padusan, ya. Nah, menjelang Ramadan mandi bareng-bareng di mata air, terjadi ikhtilat di situ, ya, itu ya, tradisi yang harus ditinggalkan juga. Banyak kemungkaran di dalamnya, laki-laki perempuan mandi di tempat yang sama, ini kan sebuah kemungkaran. Bagaimana kita mengawali bulan yang berkah dengan, ya, membuat kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Nah, Allah Ta'ala. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup, ya? Baik, naktafi bihadzal qadar. Allah Ta'ala ala wa alam. Insyaallah besok pertemuan Ustaz Abdul Barak. Ya, ini insyaallah pertemuan kita yang terakhir, berarti Pak, ya. Nah, ya, setelah Ramadan insyaallah Ta'ala kita lanjutkan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mempertemukan kita kembali di ba'da Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Ana pribadi dari pertemuan-pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mohon maaf kepada jamaah sekalian jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau muamalah yang kurang tepat ketika kita sama-sama belajar bahasa Arab. Ya, mohon diberikan keridhaannya. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.